Lihat teman-teman. Wow. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. King Cobra. Lihat teman-teman. Lihat. Gile. Mantap. Lihat teman-teman. Awas. Lihat teman-teman. Kita dapat King Cobra lagi teman-teman. Lihat nih. Gile. Gede banget ini, gede banget. Gede banget semua ini mah. Lihat teman-teman. King Cobra teman-teman. Buset, panjang banget dari sono. Anjing, gue keren apaan? Gila. Os, Pak. Os, hati-hati, Bang. Os, Pak, hati-hati, Bang. Os, wow. Lihat teman-teman, lihat. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Wih. King Cobra teman-teman. Wih. Lihat teman-teman. Wih. Lihat teman-teman. Gila. Gila. Jarang-jarang kita dapetin King Cobra lagi baik. Buset deh bang. Dari kemarin. Gila muter-muter. Ini biangnya ini. Gila. Set gede-gede banget ini teman-teman. Gila. Baru pertama kali teman-teman. Emang lihat King Cobra yang besar ini teman-teman. Awas. Lihat teman-teman. Wih. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Jangan pernah tiru adegan ini teman-teman. Ini berbahaya sekali. Kalau melihat ular seperti ini jangan pernah mendekatkan teman-teman. Lihat nih. Lihat teman-teman. Wow. Lihat King Cobra teman-teman. Ini tuh ular yang berbisa tinggi teman-teman. Gila. Lihat teman-teman. Wes. Halo. Hei. Tenang. Kita teman. Tenang. Kita teman. Tenang. Kita best friend. Lihat teman-teman. Nih lihat nih. Gede banget tuh. Gila. Itu di pas pelitisan itu kutu. Buset teh kutunya banyak banget. Luar mandi ya. Wih. Lihat ini mah benar-benar ini King Cobra teman-teman. Lihat teman-teman. Gila ini tuh ular sang raja ini bang, ini sang raja nih. Buset teh gila. Ini nih teman-teman. Ular ini teman-teman. Ular ini ular yang berbisa tinggi teman-teman. Dan ular ini tuh ular yang masuk kategori kanibal teman-teman. Wow. Ular ini memakan sama ular nih. Ular ini nih. Kanibal bukan bola. Bukan, itu mah panbal. Bola. Panbal itu bola. Bukan parnor. Bukan itu mah. Parnor mah. Parnor mah. Kayak gini ya, Cok. Itu mah. Itu mah yang TikTok kira-kira. Teman-teman nih lihat nih King Cobra teman-teman. Ini tuh salah satu ular yang berbisa tinggi. Ular yang mematikan teman-teman. Ular dalam kandungan ini tuh benar-benar ular yang sangat ditakutkan. Wih, teman-teman. Lihat teman-teman. Karena ular. Teman-teman. Wih, lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Nih. Gile. Kita teman. Tenang. Hei. Kita teman-teman tenang. Awas bang, awas hati-hati. Awas, lihat teman-teman.
Ini besar sekali teman-teman. Lihat. Kira-kira berapa meter ini? Ini 4 meteran ini. 4 meter ada. Wih, Kalau gila. begitu kita adu panco. Hah? Adu panco. Aduh, panco. Taruhan. Ayo. Ayo, berapa meter nih? 4 meter. Ayo. 3 meter lebih. 4 meter. Lu berapa? Ntar gue nanya. Lihat apa? Tuh lihat teman-teman. Nih lihat teman-teman. Ular ini cenderung melihat pergerakan di sekelilingnya. Ketika ada pergerakan di sekitar kita, dia akan berusaha menyerang. Dan sebenarnya itu dia berusaha untuk teritorial ya, menjaga wilayah kekuasaannya teman-teman. Nah, ular ini ketika terancam, dia akan melepiskan pipinya teman-teman, seperti ini. Mengembung. Ya, mengembung. Seperti sendok teman-teman. Ini tuh menunjukkan bahwa dia terancam. Nih kayak gini. Iya. Bahwa dia terancam. Itu kayak Hanuman. Dan dia berkata, pergi kamu dari lingkungan saya, jauhin saya sang raja loh. Saya punya kuasa. Saya punya kuasa. Ini jangan pergi Pak. Ini ngaco. Saya punya kuasa. Tinggalin saya. Tuh lihat teman-teman. Lihat tuh. Lihat teman-teman. Lihat. Lihat teman-teman. Ini tuh ular yang berbisa tinggi. Jangan pernah memberanikan diri untuk menghandlenya. Karena ular ini benar-benar teritorial banget. Dia tidak bisa terusik. Bahkan ketika terancam, lihat teman-teman. Ketika kita berusaha tuh lihat teman-teman. Kita berusaha untuk. Wih, awas bang. Wih. Tuh lihat teman-teman. Benar kayak sewang deh ya. Tuh lihat ini yang selang teman-teman. Wih. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Teman kita diserang. Tuh lihat teman-teman. Wih. Lihat teman-teman. Diserang terus teman-teman. Lihat teman-teman. Karena ini pergerakan. Dia aktif banget dalam pergerakan. Lihat teman-teman. Karena ular seperti ini. Dia teritorial banget. Lihat teman-teman. Lihat nih. Ketika dia terusik atau bahkan dia terancam, dia akan berusaha untuk menjaga kekuasaannya teman-teman. Lihat teman-teman, lihat. Ini ular yang berbisa tinggi. Buat teman-teman, wih, ngeri banget teman-teman. Ini bahaya banget nih. Aduh, lihat teman-teman. Lihat teman-teman, besar banget teman-teman. Wilayah sini masih banyak banget king cobra. Tapi dia berfungsi banget untuk menjaga ekosistem kita. Karena apa? Tikus dimakan sama ular teman-teman. Dan bagaimanapun, ular itu pun harus bisa menghubungkan timbal balik teman-teman. Atau ular itu selain menjaga ekosistem kita, tapi ular itu pun harus bisa berfungsi. Bagaimana habis juga ular itu bisa dimakan atau dia terlalu banyak menjadi hama di lingkungan kita dengan cara adanya ular ini seperti teman-teman. Selain biawak, ular ini pun berfungsi untuk menjaga ular-ular lain teman-teman, terutama ular koros, ular-ular kolobrit, ular-ular apapun bisa dimakan sama dia. Dan bahkan nih bang nih, ular king cobra pun dia bisa saling memakan bang. Dia bisa saling memangsa karena dia teritorial. Ketika dia menjaga ke tempat dia bisa saling menyerang. Sesama ukuran atau beda ukuran? Sama, sesama ukuran pun masih bisa menyerang dia. Sesama ukuran. Berarti gue bisa makan lu. Kenapa? Kan lu lebih keren gua. Iya, tuh lu bisa makan, Bang. Ini teman-teman, makanya buat teman-teman sahabat komentar sahabat Ciseeng, ular ini ketika terancam, ini menandakan pelipis di wajahnya itu membesar. Ketika dia membesar dan bergerak seperti sendok, siuk ya seperti siuk, sendok, dia itu menandakan bahwa dia ini ular ini merupakan stres. Dan dia akan berkata, pergi, jauhin gua raja ular, gua punya kuasa di sini, jangan deketin gua. Ini wilayah gua. Pergi jika kalian ingin selamat. Nah itu teman-teman. Menurut gua begini. Kenapa? Ini dia kan seperti sendok. Iya. Dia bilang begini, pergi ke belakang, Iya. ambil sendok, sayur di belakang, sendok makan. Bagus nih, bagus. Mungkin begitu. Yakin nih. Besar banget. Wes, awas lihat teman-teman. Lihat teman-teman, lihat teman-teman. Ular seperti ini emang gak boleh terusik. Ini dia tuh jangan coba-coba untuk menghandalnya lah. Bisa gila. Tinggi banget, gila, gede banget. Lihat teman-teman, lihat teman-teman. Tuh lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Emon berusaha mencoba di bawah dari tingginya dia lebih tinggi daripada Emon teman-teman. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman, lihat. Ini dia bisa menyerang kapanpun ketika dia terancam. Tapi ketika kita tidak bergerak, bahkan ketika kita ada di hadapan dia, ketika kita tidak ada penyerangan, dia akan diam, dia akan tenang, dan berusaha dia akan pergi teman-teman. Tapi ketika kita membuat pergerakan di depan dia akan berusaha untuk menyerang. Nah ini kan Emon pakai celana sepatu hitam nih. Nah di warna hitam itu lebih cenderung menonjolkan, bahkan dia lebih aktif untuk pergerakan warna hitam. Bener, dibanding warna-warna lain. Ini hitam. Warna lain dia agak buram gitu. Kayaknya dia dari matanya, dia lebih cenderung ke aktifnya itu kepada warna hitam teman-teman. Inilah ular sang raja. Lihat teman-teman, Emon diam di hadapan dia. Dia tidak akan menggigit Emon. Karena apa? Tidak ada pergerakan. Ular seperti ini pun jenis ular nih. Jenis ular ketika ada di lingkungan kita, di lingkungan rumah,
Bahkan ini dilacak di bulan Desember, itu kan musim hujan. Desember, Januari, Februari itu musim hujan ya. Masuk musim hujan, ketika itu banyak ular di lingkungan rumah. Ketika itu tetap waspada teman-teman. Jaga rumah kalian, jaga solokan air, waspada ketika melihat ular seperti ini. Lihat teman-teman, dia lebih cenderung melihat pergerakan. Lihat yang di hadapan dia dibanding melihat yang di hadapan dia teman-teman. Lihat, karena Emon tidak mempunyai pergerakan. Nah lihat perbedaannya. Boleh abang pakai yang itu. Alat itu buat menginiin pergerakan, dan Emon menggerakkan dengan warna hitam. Nah dia lebih cenderung warna hitam teman-teman. Bahkan itu ada pergerakan di warna hijau, tapi dia lebih cenderung aktif dengan warna hitam teman-teman. Lihat teman-teman, lihat teman-teman, dia lebih aktif dengan warna hitam. Karena dia sangat menyuka lebih aktif dengan warna yang hitam teman-teman. Lihat teman-teman, ini lihat teman-teman, lihat teman-teman, dia lebih suka dengan pergerakan warna hitam teman-teman. Makanya hati-hati teman-teman, sahabat komunitas saya ini dimanapun kalian berada. Ketika melihat ular ini hadapan kalian, berusaha kalian buat tenang, berusaha untuk kalian menghindar, berusaha kalian untuk menjauh. Jangan pernah dekatin ular ini, karena ular ini ketika tertoel, dia akan menyerang kalian. Emon kasih contoh, ketika kita menoel atau menginjak ular seperti ini, segera kalian kabur sejauh-jauhnya. Bahkan kalau ketika kalian terdesak, di belakang kalian itu sekitar misalkan tembok ya, di dalam rumah tembok, kalian lebih baik tenang. Kenapa? Ketika kalian berusaha bergerak, ular itu akan menyerang teman-teman. Tapi ketika kalian berusaha buat tenang, ular itu akan tenang. Lihat teman-teman, ular ini akan tenang. Ular ini berusaha untuk diam, tidak bergerak, karena kita tidak bergerak. Tapi ketika kita membuat pergerakan, dia tertoel atau terhinjak, dia akan bisa berbalik dan menyerang kita teman-teman. Boleh Bang Sugih ditoel ularnya, karena Emon tenang teman-teman. Dan ada pergerakan di bagian, tuh lihat teman-teman, dia lebih cenderung menyerang Bang Sugih. Bahkan Emon berusaha untuk diam, berusaha untuk berada di hadapan dia, mendekat di hadapan dia. Berusaha Emon untuk tenang, tapi dia tetap melihat pergerakan yang ada di sekitar dia teman-teman. Tapi ketika kita menginjak ular seperti ini di alam, itu sangat berbahaya, sangat hati-hati. Lihat, Emon akan berikan contoh, tapi Emon akan segera loncat teman-teman. Ini lihat teman-teman, teman-teman bisa saksikan. Lihat teman-teman, ketika ular ini terinjak, tuh lihat teman-teman, ketika ular ini terinjak, dia akan aktif dan langsung menyerang kita teman-teman. Itulah uniknya sang raja. Itu yang bilang ular ini tuh teritorial banget, hati-hati, benar kan? Benar kan? Ya kan? Ini lihat, Emon tenang, dia akan tenang, dia berusaha untuk melihat lawan di sekitar dia. Ini lihat teman-teman, Emon mencoba mendekat dari lingkungannya. Jangan ikutin tiru adegan ini teman-teman, karena ini berbahaya. Teman-teman jangan pernah ikutin tiru adegan ini. Ini berbahaya teman-teman. Lihat teman-teman. Karena ular dalam kandungan bisa ini, ular ini mengandung neurotoksin teman-teman. Karena saraf-saraf yang akan diserang itu saraf-saraf otak kita dan juga jantung kita teman-teman. Itu yang berbahaya, itu yang akan mengakibatkan gagalnya pernapasan tuh. Itu yang ditakutkan. Tuh lihat teman-teman, lihat teman-teman. Lihat teman. Oh, lihat teman-teman, dia akan menyerang. Nih lihat, ketika kita tenang di hadapan dia lebih cenderung dia akan lari teman-teman. Tapi lihat teman-teman, ketika kita melihat dia melihat pergerakan, bang, jangan di hadapan saya dong. Lihat teman-teman, saya akan beri contoh. Dia dekat dengan saya, lihat dia akan pergi. Lihat, tapi ketika dia terinjak, lihat teman-teman. Nah selain itu, ketika kita terkena gigitan ular seperti ini kita harus lakukan imobilisasi nih. Bang, kasih tahu bang, cari imobilisasi ke teman-teman bang, biar teman-teman tahu. Nih teman-teman, coba cari kayu dulu. Nih teman-teman, kita akan menerangkan tentang teman-teman ketika kita terkena gigitan ular berbisa ya teman-teman. Bukan hanya ular ini ya teman-teman, melainkan tentang jenis ular yang berbisa teman-teman. Nih lihat teman-teman, kita akan memberikan cara imobilisasi. Ngapain jauh-jauh? Ini kayu banyak ini, gimana sih? Ayo teman-teman, nih lihat teman-teman, kita harus kasih tahu sama teman-teman KSC tentang cara bagaimana imobilisasi. Jadi kalau kita tergigit di bagian dari mata kaki ke bawah atau mata kaki ke atas sampai pangkal paha, kita tetap imobilisasi. Itu bukan pengobatan, itu pertolongan pertama supaya kita sampai ke rumah sakit. Jadi kita taruh di kayu di bawah kaki sini, satu lagi kayu juga seperti ini. Jadi kayak seperti kita orang patah. Jadi ikat di sini, diikat sini, supaya peredaran darah kita itu tidak berjalan. Seperti itu. Nah, kalau di bagian tangan, mulai dari jempol sampai sini, ketek, tetap dibawa masuk aja ke kancing, seperti itu. Itu fungsinya untuk ini ya bang? Itu hanya penanganan pertama. Ya, penanganan pertama untuk mencegah ya, bukan mengobati ya bang? Bukan mengobati ya, jangan salah, bukan mengobati. Pertolongan pertama.
tetap kita lari harus ke rumah sakit. Dan itu untuk serum bisa ular seperti ini, itu jarang juga Bang ada di klinik-klinik tuh. Takutnya kalau yang baru terkena gigitan ular kan suka ada di bawah klinik tuh. Itu lebih baik dihindarin tuh. Lebih baik langsung dibawa ke rumah sakit. Rumah sakitnya rumah sakit besar Bang. Kenapa seperti RSUD? Ya itu dia sudah ada untuk serum-serum bisa ularnya. Dan bahkan rumah sakit tertentu aja tuh untuk bisa serum-serum untuk bisa si ular seperti ini teman-teman. Makanya tuh masih jarang banget ular seperti ini. Makanya buat sahabat komunitas Reptil Sayang dimanapun kalian berada, ketika kita terkena gigitan ular, mau ular seperti apapun, tentang jenis ular yang berbisa, cepat lakukan segera imobilisasi teman-teman. Untuk apa? Untuk mencegah peredaran si bisa ular seperti ini masuk ke organ-organ tubuh kita teman-teman. Karena apa? Karena masing-masing jenis ular yang berbisa itu banyak mengandung tentang jenis bisa ular teman-teman. Hei, kamu sini, hei. Nih lihat teman-teman, teman panggil dulu. Karena banyak mengandung tentang serum bisa ular itu. Jadi begitu cara imobilisasinya teman-teman. Lihat keren, sang raja teman-teman. Ini lihat teman-teman. Oke teman-teman. Lihat teman-teman, dia lebih cenderung pergi dan menjauh teman-teman. Dibanding dia berusaha untuk melawan teman-teman. Lihat teman-teman. Jangan pernah tiru dengan ini. Ini ular yang bisa tinggi. Lihat teman-teman. Ini ular yang berbisa. Ini berbahaya, sangat berbahaya sekali. Jangan pernah meniru adegan ini teman-teman. Gila teman-teman. Kenapa teman-teman? Karena ular sang raja itu ketika dia ada di hadapan kita, dia akan memakan mahkota. Makanya dia dibilang ular sang raja. On bantu pada lo. Tadi gua nggak mulu kegebuk ke injak. Teman-teman. Gila, inilah uniknya sang raja teman-teman. Ular yang berbisa tinggi, ular yang mematikan, ular yang sangat mematikan, ular yang berbahaya. Ular kandungan ini karena yang ditakutkan itu ada neurotoksinnya nih. Betul. Bisa neurotoksinnya teman-teman. Nih. Ketika kita tergigit ular seperti ini atau tergigit ular yang berbisa teman-teman. Seperti celana robek ini teman-teman. Ini kita gigit. Jangan Bang. Ini celana robek ini. Ini saya udah di WA sama om saya. Om Mbak Im Wong. Wow. Om saya. Boleh Demon kirim-kirim buat gua. Abang saya tuh si Bang Raffi Ahmad juga udah janji sama saya. Pengen ngasih celana sama saya. Begini ini celana mahal ini. Malu-malu begitu. Jangan malu-maluin apa lo? Banyak halunya. Bukan. Orang Bang Raffi udah WA saya mau ngasih celana. Gimana sih lu pada lu? Gua pergi ya. Lu mah begitu sih. Parah banget teman-teman. Banyak bisanya. Banyak bisa. Ya bisa berenang, bisa main bola, bisa main kelaci, bisa main gambaran. Aduh. Itu ngeriku. Kan dia banyak bisanya, bisa main kelaci, bisa main gambaran. Berarti bawa pulang aja. Jangan. Biar bisa bantuin nyuci piring, nyuci baju, ngepel, nyapu. Halu. Nih teman-teman, ular ini kenapa berfungsi banget untuk menjaga ekosistem kita di alam ini teman-teman? Karena apa? Dengan adanya ular ini, hama-hama seperti ular yang menjadi banyak di lingkungan masyarakat, itu bisa mulai sedikit ada hubungan timbal balik. Dengan adanya apa? Tikus dimakan ular dimakan sama burung atau dimakan sama seperti ini. Bahkan dimakan sama biawak tuh yang kita dapat tuh, yang sering kita dapat. Si biawak itu berfungsi banget. Selain ular ini, si biawak pun berfungsi tuh. Makanya itu saling menjaga, saling mencintai makhluk hidup teman-teman. Ketika dia tidak mengganggu, biarkan saja teman-teman. Jangan pernah musiknya bahkan untuk membunuhnya teman-teman. Karena apa? Kita harus menjaga dia, kita harus mencintai dia karena mereka makhluk hidup yang harus kita cintai dan juga kita sayang. Begitu cintai. Jelas cuma. Ya teman-teman, itu teman-teman. Nah, makanya begini Bang. Ketika kita di hadapan ular seperti ini, itu sebenarnya itu tuh imajinasi kita, bahkan tuh inian kita tuh lebih mendalami lagi tentang jenis ular di lingkungan kita. Karena kita tahu lingkungan kita ini, oh ternyata ada ular lokality ya. Dengan lokal jenis ular king cobra, atau bahkan dengan jenis ular yang berbisa atau yang tidak berbisa. Bahkan kita bisa mempelajari tentang jenis serum-serum antibisanya teman-teman. Lihat teman-teman. Guys, halo. Kamu mau kemana sayang? Hei, di sini. Hei. Tenang, aku tenang. Kamu tenang, aku tenang. Aku enggak ganggu kamu. Aku nggak jahat kamu. Aku hanya untuk edukasikan ke teman-teman tentang kamu. Oke teman-teman. Nih teman-teman, karena jenis ular yang seperti ini
kenapa yang ditakutkan ular ini dibilang ular soang? Karena ini ularnya sang raja, berbeda dengan ular kobra Jawa tuh. Iya, dia lebih aktif nih sebenarnya di apa namanya, di pohon apa namanya, pohon bambu, terus pesawahan. Dia aktif banget teman-teman, ada karena dia mencari menu makanan dia nih, favorit dia. Karena seperti ular koros ya, menu makanan dia itu ular koros, ya ular kolobrit, bahkan ular lain ya. Itu jadi santapan dia. Bahkan ular itu kan lebih cenderung banyak di alam seperti ini nih, lebih terbuka seperti ini, bahkan di pohon-pohonan jambu ya. Makanya dia tuh lari ke daerah pesawahan atau ke daerah pohon-pohonan tuh. Kenapa? Untuk mencari mangsanya teman-teman. Mangsa dia nih, inilah si predatornya. Ini salah satu mangsanya teman-teman. Aja loh teman-teman. Makanya ketika kita tenang di hadapan dia tidak akan menyerang dan dia tidak akan mengganggu kita teman-teman. Makanya jangan pernah mengganggu ular seperti ini. Hindarin ular seperti ini. Ketika kita terdesak ada di dalam rumah, kita terdesak, lebih baik kita tenang. Lihat teman-teman, walaupun dia berusaha untuk membuka pelipisnya karena dia terancam. Karena bukan dia menyerang sebenarnya. Bukan dia menyerang manusia, tapi karena dia merasa terancam dari lingkungan dia, terutama seperti predator dia. Mungkin dianggap ular seperti ini, oh ada manusia itu, dia bisa ternyata menyerang karena manusia karena dia terancam. Karena begini, apakah aku yang akan mati, apakah manusia itu yang akan mati? Nah itu teman-teman, seperti itu dia. Jadi dia menjaga wilayah kekuasaan ya teman-teman. Ini ya teritorialnya si ular ini. Keren banget, kamu besar sekali, kamu berkembang biak, nggak apa-apa. Kamu harus banyak berkembang biak di alam. Karena biar apa? Biar menjaga fungsinya ekosistem kita juga, bener nggak? Iya, wih, gila keren banget teman-teman. Ini ular yang berbisa tinggi. Ini ular king cobra teman-teman. Ular yang tak pernah, jarang ada masuk ke dalam rumah. Karena ular seperti ini lebih cenderung ada di pesawahan atau bahkan ada di kebun-kebun tuh. Makanya gimana bang? Untuk teman-teman ini. Teman-teman, ini nggak jauh dari kampung ternyata teman-teman. Masih wilayah dari ini ya orangnya teman-teman. Lihat teman-teman, wis gila teman-teman. Terus gimana nih? Lanjutannya? Ini kita ini aja, rilis aja, biarin. Emang ini tempatnya di sini. Jangan kita ganggu. Biarkan aja. Iya. Udah. Karena kan dia emang karena di sini belum pernah ada konflik ya teman-teman. Belum pernah ada konflik ke apa namanya? Manusia tergigit ular seperti ini. Bahkan wis yang banyak konflik. Teman-teman, lihat teman-teman, lihat karena ada pergerakan dari teman saya teman-teman. Emang brengsek ini teman saya ini. Lu gua lagi tenang-tenang lu malah ganggu. Lu lihat teman-teman, ingat teman-teman jangan pernah usik ular seperti ini karena ini ular teritorial banget. Ketika ada pergerakan di hadapan dia akan berusaha untuk menyerangnya dan itu dia menandakan pergi dari lingkungan gua. Ini tempat gua. Jauhin gua, ini wilayah kekuasaan gua. Gua raja loh. Nah, itu. Yaudah, kamu harus berkembang biak di sini. Ada pesan-pesannya Bang untuk ular ini? Pesan-pesannya kamu jangan mengganggu masyarakat di sini. Ya, kamu jangan lari ke perkampungan ya. Ingat, kamu jangan lari ke perkampungan. Kamu pergi lagi ke tempat kamu cari makan silahkan. Jangan ke perkampungan, nanti kamu bisa mati. Oke? Oke? Gua minta nomor HP lu ada. Minta nomor HP. Sekalian pin BP, pin WA. Dia itu temennya udah banyak dari TikTok, dari Instagram, dari WA, dari Facebook, dari Twitter. Pak Imo lagi nungguin di rumah. Oh ya udah, Pak Imo udah telepon saya tuh tadi tuh, mau ngasih dana buat saya. Yaudah, selamat dadah. Lihat teman-teman, dasar kamu. Balik kamu capek balik. Dadah, kalau ikut dadah. Karena jarang banget teman-teman, jarang banget ular seperti itu kita jumpain jenis kobra itu teman-teman. Karena itu sebenarnya masuk teritorial banget karena emang ini habitat dia. Ini hujan, sekarang kita pulang, ayo teman-teman. Karena wah, ini kita di tengah-tengah hutan teman-teman, jauh dari mana-mana. Aduh, kita pulang. Lihat teman-teman, keliling kita kosong teman-teman. Kosong. Salah jalannya kemana nih? Ke sini jalannya. Oh lihat teman-teman, lihat teman-teman, hutannya masih terjaga. Karena ini jauh banget, ono pohon bambu masuk habitat dia. Di sana teman-teman ada pohon bambu. Lihat teman-teman. Salam dulu teman-teman.
Oh, buat sahabat komunitas Lab Cuci Sayang dimanapun kalian berada, jangan lupa disuruh subscribe dulu nih. Di subscribe, jangan lupa di like, di komen. Terus juga jangan lupa dicium nih. Tuh dicium tuh. Udah yuk pulang. Kaki udah. Hujan ini. Ini masih. Itu Om Baim udah nungguin saya. Udah ketemu Om Baim.